Yohanes Paulus yang pertama dipuji oleh Paus Fransiskus dengan cara ini. Betapa indahnya gereja dengan wajah bahagia, tenang dan tersenyum, yang tidak pernah menutup pintu, tidak pernah mengeras hati, tidak pernah mengeluh atau menyimpan dendam, tidak menjadi marah atau tidak sabar, tidak terlihat suram atau menderita nostalgia masa lalu. Mari kita berdoa kepada Bapa untuk mendapatkan senyum bagi jiwa kita, senyum bagi gereja kita. Saya baru saja bersama teman seangkatan menjalani retret. Retret itu sangat penting dalam hidup sehari-hari. Kita tanpa terasa itu lalu mengalami tidak bisa ambil jarak dari hidup sehari-hari itu. Maka retret, retrara artinya mengundurkan diri dari kesibukan sehari-hari. Itu kita bisa melihat lagi hidup kita secara lebih jelas, dalam terang sabda Tuhan, dalam terang renungan yang hening, dalam doa-doa bisa kita merenungkan segala aspek hidup kita. Salah satu yang saya alami itu adalah bagaimana sikap saya di hadapan alam semesta, di hadapan karya penciptaan Tuhan, di antara alam, lingkungan hidup, lingkungan manusia. Nah, dibantu oleh suasana rumah retret, kebun, hewan-hewan, daun-daunan, pohon, ya, tanah, air, bahkan merenungkan bunga yang sederhana, itu pun bisa menakjubkan sekali. Lalu sikap terhadap hidup kita, hidupku sendiri, misalnya relasi saya dengan harta benda. Harta benda itu apa dan mengapa dipakai. Nah, ini refleksi saya sampai ke kesimpulan bahwa saya sendiri adalah milik atau harta dari Tuhan. Saya sendiri ini adalah harta milik gereja, sehingga menghayati janji untuk hidup sederhana, miskin di hadapan Allah dan sesama itu saya tidak khawatir lagi, karena saya ini dipelihara oleh Tuhan. Saya ini hartanya kok. Kenapa saya mesti mencari harta duniawi yang sebetulnya sarana? Renungan mengenai cara kita digoda, ya, supaya jatuh dan tidak maju di dalam relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Dan itu misalnya si jahat itu, kalau saya melihat batin saya sendiri itu suka menyangat-nyangatkan, membuat hati tidak damai. Lalu renungan mengenai bagaimana kita bisa makin maju mengikuti Kristus sampai pada kedamaian sejati dalam Dia. Nah, ini dibantu renungan jalan salib sampai kematian Kristus dan kebangkitan dan kemuliaannya. Saya sendiri merasa bahwa hidup ini lalu berjalan bersama Tuhan. Lalu makna perutusan, kita ini utusan, ya, tentu harus mengikuti yang mengutus, taat pada yang mengutus. Nah, kepentingan beliau itulah yang kita jadikan pedoman, karena kita percaya kepentingan beliau itu demi keselamatanku sendiri maupun keselamatan sesama dan alam lingkungan. Retret diakhiri dengan meditasi mengenai cinta kasih kepada siapapun untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa, sehingga menghadapi apapun, situasi yang tidak enak, situasi yang sulit, saya tetap bisa mengasihi. Dan niat ini makin kuat, ya, mengandalkan Tuhan sendiri yang menunjukkan jalan. Maka ajakan saya adalah satu, mari kita luangkan waktu untuk retret. Yang kedua, retret dengan sungguh-sungguh. Intinya adalah mau dibimbing Tuhan untuk makin mengenal diri dan makin mengimani Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Berkah dalam.